طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب. Pada saat masih berguru kepada Hammad, Abu Hanifah pernah bermimpi aneh. Abu Hanifah melihat seekor babi menggerogoti batang pohon. Tiba-tiba, sebatang dahan kecil melengkung dan memukulnya dengan keras sehingga babi itu berlari menjauh sambil berteriak. Kemudian ia berubah menjadi seorang manusia yang duduk di bawah pohon dan sedang beribadah. Abu Hanifah bergegas menghadap kepada gurunya, yaitu Hammad, guna menanyakan makna mimpinya itu. Tapi sang guru ternyata sedang bersedih. Abu Hanifah bertanya, "Mengapa Anda bersedih?" Hammad menjawab, "Beberapa orang ateis, yaitu orang-orang yang meyakini alam ini tercipta oleh alam dan bukan oleh Tuhan, menghadap kepada gubernur Kufah dan memintanya mengirimkan salah satu ulama yang bisa menjelaskan adanya Tuhan. Gubernur kemudian memanggilku, lalu kami pun menyepakati waktu dan tempat untuk berdebat. Wahai anakku, kami akan berdebat untuk membuktikan zat yang tidak kasat mata. Aku khawatir ia akan menimbulkan masalah untuk orang awam." Oh, inilah makna mimpiku. Babi itu adalah gembong orang ateis yang ingin menggerogoti batang ilmu, yaitu Anda, maksudnya Hammad. Lalu, sebatang dahan kecil adalah murid Anda yang melengkung dan mengalahkannya dengan argumentasinya hingga ia masuk kepada Islam. Ia memeluk Islam dan berguru kepada Anda. Izinkanlah aku untuk mendebatnya. Jika aku saja bisa mengalahkan mereka, lalu bagaimana jika Anda yang mendebat mereka? Dan bila mereka dapat mengalahkanku, aku adalah seorang santri yang junior. Dan andai Anda yang mendebat mereka, pasti Anda akan mengalahkan mereka. Demikian jawab Abu Hanifah kepada gurunya. "Semoga Allah memberkahimu," kata Hammad kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah berangkat menemui gembong orang ateis dan rekan-rekannya. Dan sesudah berhadap-hadapan dengan mereka, Abu Hanifah berkata, "Guruku, Hammad bin Abu Sulaiman, terlalu mulia untuk datang ke sini guna menjelaskan masalah-masalah yang sejelas ini. Untuk itulah dia mengirimku, murid termudanya, untuk berdebat dengan kalian. Dan kalian insya Allah akan mendapatkan jawaban yang memuaskan dariku." Orang ateis itu memulai pertanyaannya, "Tahun berapa Tuhanmu dilahirkan?" Abu Hanifah menjawab, "Allah Azza wa Jalla tidak dilahirkan dan tidak punya orang tua. Kitabnya telah mengatakan, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan." Al-Ikhlas ayat ketiga. Orang ateis itu kembali bertanya, "Sejak kapan Tuhanmu ada?" Abu Hanifah menjawab, "Allah tabaraka wa ta'ala ada sebelum segala sesuatu ada." Orang ateis itu kembali bertanya, "Apakah kamu bisa memberikan bukti dari dunia nyata untuk menjelaskan masalah ini?" Abu Hanifah balik bertanya, "Angka berapa sebelum angka 4? Mereka menjawab, "Angka 3. Abu Hanifah kembali bertanya, "Sebelum angka 3? Orang ateis itu menjawab, "Angka 2. Abu Hanifah kembali bertanya, "Sebelum angka 2? Mereka menjawab, "Angka 1. Abu Hanifah kembali bertanya, "Sebelum angka 1? Tidak ada, jawab mereka. Abu Hanifah kemudian menjelaskan, "Jika angka 1 saja tidak didahului oleh sesuatu pun, lalu bagaimana dengan zat yang maha satu yang hakiki, yaitu Allah Ta'ala?"
Dia adalah zat yang terdahulu, tidak ada yang mendahului keberadaannya. Orang ateis itu kembali bertanya, kemana wajah Tuhanmu menghadap? Abu Hanifah balik bertanya, andai kita menyalakan lampu di tempat yang gelap, kemana cahayanya berpendar? Orang ateis itu menjawab, ke semua arah. Bila cahaya buatan saja berpendar ke semua arah, lalu bagaimana dengan cahaya langit dan bumi? Demikian dikatakan oleh Abu Hanifah. Orang ateis itu kembali bertanya, jelaskan hakikat Tuhanmu kepada kami. Apakah dia keras seperti besi, atau cair seperti air, atau gas seperti asap dan uap? Abu Hanifah balik bertanya, apakah kalian pernah duduk di samping orang yang sedang sekarat? Mereka menjawab, pernah. Abu Hanifah melanjutkan perkataannya, sebelumnya dia berbicara kepada kalian, lalu dia membisu. Sebelumnya dia bergerak, kemudian dia diam. Kira-kira apa yang mengubahnya? Mereka menjawab, roh. Abu Hanifah kembali bertanya, apakah rohnya keluar ketika kalian berada di sampingnya? Mereka menjawab, iya. Abu Hanifah kemudian berkata, jelaskan hakikat roh itu kepadaku. Apakah dia keras seperti besi, atau cair seperti air, atau gas seperti asap dan uap? Mereka pun saling berpandangan dan menggeleng-gelengkan kepala. Mereka berkata, kami sama sekali tidak mengetahui hakikat roh itu. Abu Hanifah kembali berkata, roh yang makhluk saja kalian tidak bisa mengetahui hakikatnya, lalu kalian menyuruhku menjelaskan hakikat Tuhan? Ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Orang ateis itu kembali bertanya, di mana letak Tuhanmu? Abu Hanifah balik bertanya, andai kita mengisi sebuah gelas dengan susu, apakah ia mengandung lemak? Mereka menjawab, iya. Abu Hanifah bertanya, di mana letaknya? Mereka menjawab, dia tak punya tempat tertentu, tapi tersebar di seluruh bagiannya. Abu Hanifah menjelaskan, lemak yang makhluk saja tidak punya tempat tertentu di dalam susu. Lalu kalian menyuruhku menunjukkan tempat Tuhan? Ini benar-benar sesuatu yang menakjubkan. Orang ateis itu kembali bertanya, kalau segala sesuatu telah ditentukan sebelum alam semesta diciptakan, lalu apa yang dikerjakan oleh Tuhanmu sekarang? Abu Hanifah menjawab, memperlihatkan beberapa perkara dan menyembunyikan beberapa perkara lainnya, mengangkat sekelompok manusia dan menjatuhkan sekelompok manusia lainnya. Allah mengatakan dalam Ar-Rahman ayat ke-29, setiap waktu Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla, dalam kesibukan. Mereka, yakni orang-orang ateis itu kembali bertanya, jika untuk masuk surga ada permulaan, tapi mengapa ia tidak punya akhir dan penghabisan? Abu Hanifah menjawab, penghuninya kekal di dalamnya. Bukankah angka itu memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir? Mereka kembali bertanya, di surga kita makan, tapi mengapa kita tidak buang air kecil dan tidak buang air besar? Abu Hanifah menjawab, aku, kalian, dan seluruh manusia tinggal selama 9 bulan di rahim ibunya, makan dari darah-darahnya, tapi ia tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Mereka bertanya, mengapa kebaikan surga terus bertambah bila diinfakkan dan mustahil habis? Abu Hanifah menjawab, di dunia Allah telah menciptakan ilmu yang bertambah karena diinfakkan. Setiap kali kalian menginfakkannya, ia bertambah dan tidak berkurang. Orang ateis itu kembali bertanya, buktikan kepada kami bahwa Allah ada. Syaitan diciptakan dari api,
tapi mengapa ia disiksa dengan api? Keburukan dan kebaikan telah ditakdirkan untuk manusia, tapi mengapa ada pahala dan siksa? Abu Hanifah menjawab, untuk menjawab ketiga pertanyaan kalian ini, aku membutuhkan alat. Mereka berkata, silahkan pakai alat yang kamu inginkan. Abu Hanifah kemudian mengambil sebuah batu bata dan memukulkannya dengan sangat keras ke kepala gembong orang ateis itu hingga ia menjerit minta tolong. Gubernur Kufah langsung menghampiri dan memprotes apa yang dilakukan Abu Hanifah. Abu Hanifah kemudian menjelaskan. Beliau berkata, memukul dengan dan dari tanah adalah sarana untuk menjelaskan jawaban. Manusia diciptakan dari tanah dan batu bata juga terbuat dari tanah. Mudah-mudahan kamu sekarang paham bagaimana tanah disiksa dengan tanah. Gembong orang ateis itu pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gembong orang ateis itu masuk ke dalam Islam, namun anak buahnya menolak. Pada saat itulah Abu Hanifah mendendangkan sebuah syair. Wahai Rabb, engkau benar-benar punya banyak tanda. Andai orang-orang itu bersedia menggunakannya, tapi hati mereka telah disumbat oleh tutupnya, sehingga mereka tidak bisa melihat dan mengetahuinya.